Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Tri Puji Rahayu. Saya dosen program studi peternakan Fakultas Pertanian. Di sini untuk tahun 2020 dan tahun 2021 saya diberi amanah dari Wakil Rektor 3 sebagai PIC program PKM. Jadi di sini saya akan menyampaikan terkait program PKM, yaitu program kreativitas mahasiswa. Nah, apa itu PKM? PKM itu merupakan salah satu kegiatan implementasi bagi mahasiswa untuk mencapai level kreativitas, yang mana PKM ini merupakan satu hal yang digunakan untuk mengaplikasikan indikator kinerja utama dari Mendikbud yang memang sudah dicanangkan. Nah, kreativitas ini yang nantinya akan sebagai penjelmaan integratif dari 3 faktor utama dalam diri mahasiswa. Yang pertama dari hal pikiran, perasaan maupun keterampilan, gitu ya. Nah, di sini teman-teman mahasiswa nanti akan mampu membuat atau merancang ide kreatifnya dalam bentuk proposal PKM. Nah, teman-teman bisa mendasar atau berpedoman pada pedoman yang terbaru. Kalau dulu tahun 2020, sekarang di pedoman tahun 2021. Nah, di sana banyak sekali hal-hal yang teman-teman bisa pelajari dari berbagai skema PKM. Nah, di sini dari PKM itu sendiri merupakan satu hal atau satu pintu di mana kampus ataupun perguruan tinggi itu akan meluluskan mahasiswa. Kemudian bagaimana teman-teman mahasiswa itu bisa belajar secara merdeka. Jadi sekarang sudah dicanangkan kampus merdeka, merdeka belajar, begitu salah satunya bisa kita laksanakan dan implementasikan melalui PKM. Gitu ya. Kemudian nah, di sini PKM itu titik utamanya itu kan memang kreativitas ya. Bagaimana mahasiswa itu menggali ide-ide kreatifnya, bagaimana teman-teman itu berimajinasi. Jadi nalar teman-teman itu boleh liar tapi bisa mengkreatifkan, menginovasikan hal-hal yang memang menjadi satu permasalahan dan teman-teman mampu memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Gitu ya. Kemudian nah, di sini untuk alur PKM untuk tahun 2021, jadi teman-teman nanti bisa mengusulkan proposal PKM. Itu yang pertama, nanti teman-teman perlu melakukan penyusunan proposal. Nah, nanti teman-teman mahasiswa baru ini bisa mengusulkan proposal di akhir tahun ini, paling tidak di Oktober nanti hingga Desember biasanya. Nah, itu teman-teman bisa mulai menyusun proposal, kemudian proposal itu akan diseleksi tingkat universitas ya. Nanti ada review internal, diseleksi, kemudian nanti yang masuk kriteria dan lolos seleksi internal nanti akan masuk dan bisa unggah proposal melalui Simbel Mawa. Gitu ya. Kemudian melakukan pelaksanaan setelah mendapatkan pendanaan, kemudian pelaksanaan penilaian kemajuan, pelaporan akhir hingga nanti ujung tombak kegiatan PKM ini yaitu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Tuh. Nah, perlu teman-teman mahasiswa semua ketahui bahwa ada 3 jenis PKM. Yang pertama ada PKM 5 bidang. Itu apa saja? Yang pertama itu PKM riset. Riset teman-teman yang eksakta itu biasa PKM RE, riset eksakta. Kalau untuk teman-teman yang ekonomi, sosial, visipol dan sebagainya, itu teman-teman bisa menyusun dengan skema PKM RSH, riset sosial humaniora. Kemudian yang kedua, itu ada PKM pengabdian masyarakat. Gitu, nanti per masing-masing akan saya sampaikan. Kemudian yang ketiga ada PKM kewirausahaan, jadi yang suka jualan itu silahkan bisa mengaplikasikan di sini. Yang keempat PKM penerapan iptek atau PKM PI. Kemudian PKM Karsa Cipta, itu masuk ke 5 bidang. Nah, kemudian
ada PKM Gagasan Futuristik Konstruktif atau PKM GFK. Jadi dari PKM 5 bidang kemudian dengan PKM GFK itu teman-teman wajib membuat proposal pendanaan gitu ya. Kemudian selanjutnya ada skema PKM Karya Tulis. Itu ada 2, PKM Artikel Ilmiah dan PKM Gagasan Tertulis. Nah, keduanya teman-teman itu tidak perlu menyusun proposal gitu, nggak perlu menyusun proposal, hanya menyusun artikel ilmiah kemudian menyusun gagasan saja. Nah, masing-masing nanti ketika memang lolos teman-teman akan mendapatkan insentif. Jadi sudah seperti teman-teman dapat hadiah gitu aja ya. Nah, ini ada beberapa hal yang memang teman-teman perlu ketahui. Jadi masing-masing skema ada poin penting masing-masing gitu ya. Terus nah, di sini dari beberapa skema yang sudah saya jelaskan tadi, itu inti kegiatannya apa saja gitu ya, dari PKM 5 bidang dan PKM GFK. Karena memang PKM inilah yang perlu kita menyusun proposal. Untuk PKMR itu pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru. Gitu ya. Jadi untuk mengungkap informasi baru dengan melakukan riset. Kalau PKMK itu teman-teman perlu menciptakan produk yang bernilai iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Kalau untuk PKMPM itu sebagai solusi iptek kepada mitra yang non-profit gitu ya. Kemudian untuk PKMPI itu solusi iptek untuk mitra yang berprofit. Kalau yang PKMKC itu karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional. Jadi nanti teman-teman merancang sebuah prototipe, kemudian nanti dibuat rancangannya. Nah, itu sebagai bentuk karsa cipta. Jadi bisa perpanjangan dari PKM riset atau PKM PI. Kemudian yang terakhir PKM GFK itu lebih ke penyelesaian permasalahan isu SDGs di Indonesia ya. Kemudian nanti akan dibuat dalam bentuk video implementasi kegiatannya gitu. Kalau KT tadi hanya teman-teman itu membuat, kalau untuk GT itu karya tulis saja, gagasannya apa, yang mana gagasan itu mampu melakukan perubahan konsep di masa depan. Kalau artikel ilmiah nanti teman-teman menulis artikel hasil dari penelitian ataupun dari kegiatan PKL, yang mana kegiatan tersebut itu bertim gitu ya. Nah, ini ada beberapa tujuan. Intinya tujuannya itu supaya teman-teman mahasiswa itu tahu aturan dan tata aturan dalam hal penulisan. Kemudian kreatif dan inovatif, objektif dan korporatif. Nah, di sini dalam membangun Kebhinneka Tunggal Ikaan intelektual gitu ya. Jadi beberapa materi yang saya sampaikan itu berasal dari Belmawa Dikti. Nah, untuk konsep pelaksanaan PKM sendiri itu bagaimana? Jadi untuk tahun 2021 karena memang masih masa pandemi, itu jadi blended antara offline dan juga online gitu. Yang terpenting ketika kita melakukan secara offline itu masih dalam prokes gitu ya. Jadi menaati prokes, kemudian juga dalam proses pelaksanaan teman-teman itu perlu memahami buku pedoman PKM yang terbaru tahun 2021 itu. Nah, tahapannya ketika teman-teman sudah menyusun, nantinya sudah unggah ke Belmawa ya. Nah, di Belmawa itu proposal akan dinilai 2 tahap. Yang pertama tahap administrasi dan kreativitasnya. Yang kedua tahap substansi gitu. Yang ketiga nanti akan tahap penentuan. Berapa skor teman-teman dari satu proposal teman-teman yang sudah disusun itu. Jadi otomatis ketika teman-teman itu menyusun tanpa sesuai dengan pedoman, misalkan salah penulisan halaman saja, keliru jenis hurufnya, begitu itu sudah di-cut langsung. Reviewer tidak akan membaca isinya ketika administrasinya sudah keliru, itu ya. Nah, ini penentuannya
nanti bisa dibaca kembali ya. Jadi nilainya nanti berapa, maksimal 700, minimal 100. Nanti tergantung proposal yang masuk berapa, kemudian yang akan didanai berapa. Itu. Nah, gimana teman-teman harus mempersiapkan penyusunan proposal PKM? Yaitu perlu melihat pedoman. Kalau untuk saat ini masih ke pedoman tahun 2021. Gitu, harus pahami betul masing-masing dari skema, karena dari masing-masing skema itu punya ciri khas tertentu, gitu ya. Kemudian, nah ini sudah nanti untuk PKM 5B dari skema, karena dari masing-masing skema itu punya ciri khas tertentu, gitu ya. Kemudian, nah ini sudah nanti untuk PKM 5 bidang beserta GFK, itu yang tadi menulis proposal, itu nantinya akan mendapatkan pendanaan dan berkesempatan untuk mengikuti PIMNAS. Kalau untuk karya tulis, GT dan AI itu tidak. Kalau GT masuk PIMNAS, kalau AI hanya nanti mendapatkan insentif dan harus publikasi jurnal saja. Nah ini poin juga yang terpenting untuk teman-teman. Kita harus mengusulkan itu seperti apa kriterianya. Yang pertama, peserta PKM itu wajib dari dan aktif baik itu S1 maupun di sini ada diploma ya, vokasi, lebih ke politeknik. Kemudian yang kedua, kelompok pengusul minimal 3 maksimal 5, itu sudah bersama ketua gitu. Kemudian nama-nama pengusul nantinya di proposal harus ditulis lengkap namanya, tidak boleh disingkat. Yang keempat, khusus PKM riset, tema yang diusulkan harus sesuai bidang ilmu, jadi harus linear. Kalau PKM riset eksakta ya harus dari fakultas-fakultas yang memang eksak, bukan dari yang sosial gitu ya. Kemudian dianjurkan atau lebih ditekankan ketika teman-teman itu membuat usulan itu tidak hanya dari satu bidang saja, kalau bisa di luar program studi ataupun bahkan di luar fakultas, tetapi bukan di luar universitas gitu ya. Kemudian di sini dianjurkan juga untuk anggota maupun ketua itu beda angkatan, tidak boleh sama. Dan angkatan baru, angkatan 2021 itu belum bisa menjadi ketua, jadi ketuanya nanti angkatan 2020 minimal. Nah untuk besaran dana itu per judul 5-10 juta, itu dari Belmawa di tahun pendanaan 2021 ini. Itu ya kriteria-kriterianya, silakan dicermati betul. Harapannya teman-teman bisa tergelitik dan segera bisa menyusun untuk belajar teman-teman juga. Nah untuk sistematika proposal, jadi judul teman-teman itu tidak boleh menggunakan akronim ataupun singkatan yang tidak baku. Kemudian maksimal 20 kata. Nah ketika itu diunggah kok lebih dari 20 kata, ya sudah, gugurlah teman-teman di situ proposalnya. Walaupun isinya sangat luar biasa bagus, tapi tetap akan gagal di situ. Kemudian isinya apa? Jadi teman-teman tidak perlu terus mengirimkan ya secara offline melalui pos ataupun pengiriman yang lain, tetapi semuanya sekarang serba online gitu. Jadi nanti teman-teman ketika sudah lolos review dari internal universitas, silakan diunggah di simbelmawa.kemendikbud.go.id. Nanti teman-teman punya akun masing-masing. Kalau untuk angkatan 2021 tidak bisa jadi ketua tadi. Nah isinya bagaimana? Kita perlu mengentry ke Simbelmawa, isian kelengkapannya. Jadi kita ngisi judul PKM, jenisnya, nama, nomor induk, asal perguruan tinggi dan tahun usulan. Kemudian nanti dosen pembimbing harus validasi, dan dari WR3 atau pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan itu juga harus validasi. Baru teman-teman isinya di proposal itu tanpa ada cover, jadi dari daftar isi sampai dengan lampiran. Nah isi sendiri dari pendahuluan sampai daftar pustaka maksimal 10 halaman.
cukup 10 halaman, yang lebih langsung cut. Nah, itu bentuk PDF dengan nama file ada ya, nama ketua underscore nama PT underscore PKM-nya apa, bentuk PDF baru diunggah dan nanti juga divalidasi dosen pembimbing dan wakil rektor bidang kemahasiswaan itu. Kemudian setelah teman-teman nantinya lolos didanai, itu harus melakukan pencatatan kegiatan dalam bentuk logbook, kemudian menyusun dan mengunggah laporan kemajuan, mengikuti PKP 2 secara daring, dan menyusun laporan akhir, serta ketika nilai totalnya masuk untuk sebagai peserta PIMNAS, nah dari situ bisa masuk ke PIMNAS. Untuk tahun ini Untidar lolos pendanaan itu 11 PKM 5 bidang dan GFK. Kemudian untuk KT-nya, GT dan AI-nya itu ada 3 judul. Nah, itu nanti coba teman-teman yang teman-teman baru silahkan. Nah, ini ada per masing-masing. Jadi PKMR tadi riset bagaimana teman-teman itu mengembangkan iptek yang potensial untuk supaya bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Jadi intinya teman-teman bisa memberikan solusi atas permasalahan di masyarakat ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada beberapa karakteristiknya, fokus objek risetnya. Ya, ada riset eksakta misalkan fenomena alam, kemudian hukum fisika, kimia, matematika, dan biologi, serta seterusnya. Riset sosial lebih ke fenomena sosial masyarakat gitu. Kalau untuk riset humaniora lebih ke bagaimana nilai perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada riset empiris dan riset non empiris, terukur dan tidak terukur gitu. Nah, kemudian untuk pelaksanaan itu tadi secara online offline juga. Jadi kalau untuk riset eksakta bisa di lab, itu bisa secara offline. Tetapi nanti beberapa hal yang memang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara offline itu tetap dilaksanakan secara daring. Itu. Kalau untuk pelaksanaan tahun depan itu masih menunggu seperti apa kondisi saat ini. Nah, kuncinya untuk PKMR itu tantangan intelektualnya seperti apa. Jadi state of the art-nya, topik yang diangkat, kemudian platform risetnya sesuai atau tidak, kemudian fokus permasalahannya, tajam atau belum begitu loh. Lingkup risetnya seperti apa. Kemudian metode pendekatannya, ada kebaruan atau tidak, atau bahkan risetnya itu ternyata sudah ada dan banyak dilakukan, yaitu nggak mungkin lolos begitu ya. Kemudian kualitas data, sumber data yang digunakan, kemudian nantinya kualitas luaran gitu. Nah, selanjutnya untuk luaran, pertama laporan kemajuan, akhir, dan artikel ilmiah itu yang wajib. Jadi ketika ada tambahan silakan saja. Nah, KWU ya, kewirausahaan itu sebagai bentuk kreativitas untuk menghimpun inovasi, iptek, kepemimpinan, dan visi untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Gitu di lingkup mahasiswa. Dan kalau bisa sampai dengan teman-teman itu mendapatkan profit ya. Gitu. Selanjutnya, nah ini proses di masa pandemi tetap bisa luring, bisa daring, koordinasi dengan dosen pembimbing bisa secara daring, kemudian penjualan bisa secara daring maupun luring. Untuk luarannya harus ada laporan kemajuan yang pertama, kemudian nanti produknya wajib itu, kemudian yang ketiga laporan akhir. Kemudian nantinya ketika teman-teman ada tambahan luaran, misalkan hak cipta, ataupun nanti ada penulisan artikel di majalah, di koran, ataupun di jurnal itu silahkan. Nah, ini contoh-contoh hasil PKMK ya. Jadi ada beberapa hal teman-teman bisa lihat di situ, yang mana produknya itu memang mengusung ke arah ilmu pengetahuan dan teknologi. Beda dengan yang sudah ada. Nah, kemudian selanjutnya PKM PM.
PKMPM itu pengabdian. Kita pengabdian kepada masyarakat. Memberikan tujuannya itu memberikan pelajaran kepada mahasiswa tentang bagaimana potret masyarakat mitra untuk menumbuhkan tenggang rasa dan solidaritas ya terhadap masalah yang dihadapi masyarakat mitra. Selain itu mampu menerapkan IPTEK-nya. Nah, di sini untuk PKMPM itu kita tidak diwajibkan untuk ataupun tidak diperkenankan untuk bermitra dengan mitra yang profit. Misalkan industri UMKM itu kan profit, itu tidak boleh, itu nanti di PKMPI. Kalau PKMPM itu lebih ke masyarakat mitra yang non profit, contoh anak-anak sekolah, kemudian di situ ada misalkan kelompok remaja masjid ya misalkan, atau kelompok pengajian, kemudian kelompok PKK, Posyandu, Karang Taruna dan sebagainya. Yang mana dari situ teman-teman gali informasi apakah ada permasalahan. Nah, permasalahan itu teman-teman bisa menggali bagaimana kita memberikan solusi yang mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu memberikan dampak adanya peningkatan bagi mitra. Oke. Kemudian selanjutnya PKM penerapan IPTEK. Ini sama. Bedanya PI ini lebih ke mitranya. Mitranya itu yang mitra profit. Misalkan selanjutnya nanti ada mitra profitnya itu misal ada UMKM, industri dan yang lain. Yang mana mitra ini adalah mitra yang siap untuk menerima IPTEK yang kita terapkan gitu loh. Jadi IPTEK yang ada yang kita usulkan atau yang solusi IPTEK yang kita berikan kepada mitra, itu mitra siap menerapkan gitu loh. Nah, dari penerapan IPTEK itu nantinya mampu mewujudkan atau meningkatkan profit dari mitra. Tuh, contohnya nanti di proposal ada surat kesediaan mitra. Luarannya sama, ada buku pedoman, jadi aplikasi produk IPTEK-nya. Itu ya, misalkan pembuatan mesin pengiris pisang untuk keripik pisang misalkan secara otomatis atau bentuknya bisa berbeda-beda. Nah, itu bisa. Nah, itu tergantung permasalahan di mitra itu apa. Itu. Kemudian ada PKM Karsa Cipta. Di sini itu penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa, sifatnya konstruktif dan kreatif. Jadi nanti menghasilkan desain, model ataupun prototipe, baik secara produk digital ataupun virtual. Gitu. Jadi yang harus ditonjolkan itu kreativitasnya, kemudian beberapa level tingkat teknologinya. Kemudian ada produknya, kemudian ada bagaimana kemanfaatan dari produk yang kita ciptakan atau yang prototipe yang akan kita ciptakan, gitu ya. Produknya berupa produk fisik, prototipenya bisa 2D atau 3D ya, bisa animasi. Kemudian penilaiannya secara tingkat kreativitasnya, gambaran produk. Kemudian nantinya bagaimana prediksi kemanfaatan dari si prototipenya itu, produknya. Gitu. Nah, kalau untuk pembuatan produk, misal kami terkendala bagian perancangan alat ataupun bagaimana apa gitu ya, masalah apa. Nah, nanti teman-teman bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Gitu. Jadi dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam pembuatan produknya itu boleh. Tapi yang merancang desain prototipe itu kalian dari tim, ataupun akan mandiri, bisa dilakukan di lab, di kampus ataupun di luar, itu ya. Nah, kemudian ini untuk PKM yang karya tulis, ada PKM GT dan AI. Jadi kalau GT itu yang gagasan yang nantinya bisa direalisasikan di masa depan. Kalau yang AI itu artikel ataupun gagasan yang sudah terrealisasi. Nah, kalau untuk AI sendiri, nantinya itu merupakan hasil tulisan yang mana hasil dari penelitian kelompok
ataupun kegiatan PKL, kegiatan KKN yang sifatnya kelompok ataupun kegiatan lain yang memang sifatnya kelompok, tidak boleh yang individu saja. Lanjutnya, nah ini ada KKN PKL, PKM misalkan yang tidak diundang ke PIMNAS itu bisa dimasukkan gitu ya. Kemudian 3 karakternya di sini untuk PKMAI itu tidak ada usulan proposal dan pembiayaan ya. Usulannya berupa artikel ilmiah, nanti bentuknya judulnya apa, penulisnya siapa, abstrak dan yang lain. Di buku pedoman nanti lengkap gitu. Kemudian ini ada beberapa kategori hasil penilaian tidak lolos seleksi bagi artikel yang nilainya lebih rendah dari batas minimum. Lolos seleksi tetapi tidak diundang ke PIMNAS bagi artikel yang nilainya memang melebihi atau sama dengan batas minimal. Itu ya. Kemudian lolos seleksi dan diikutsertakan di PIMNAS bagi artikel yang nilainya lebih dari batas minimal nilai lolos seleksi gitu. Jadi ada 3 tipe. Nah, ini beberapa hasil review. Jadi ada beberapa hal yang memang diperlukan seperti abstrak. Kemudian tidak ada surat pernyataan bahwasanya hasil artikel itu memang orisinil dan belum dipublikasikan dan sebagainya. Sampai dengan pustaka yang disitasi dan terdaftar. Jadi yang disitasi dalam daftar pustaka itu ada yang tidak ada di dalam isi atau batang buku artikel. Kemudian untuk GT itu lebih ke tulisan yang nanti kekuatan imajinasi, itu lebih ke visioner atau mampu memecahkan permasalahan yang selanjutnya bisa diaplikasikan di masa depan dan bisa direalisasikan. Itu ya, sifatnya dalam gagasan itu ada problem solving ya, kemudian ada futuristik, visioner, kemudian ada memerlukan durasi waktu yang panjang. Ketika gagasannya kok dalam seminggu itu bisa direalisasi, berarti nggak masuk gitu. Nah, ini yang terakhir ada ya gagasan futuristik atau PKM-GFK. Nah, di sini teman-teman yang suka membuat video atau tag video kreatif gitu ya. Nah, itu cocok, ini teman-teman bisa mengusulkan PKM-GFK yang mana di sini itu sebagai upaya pencapaian 17 tujuan SDGs di Indonesia dan solusi keprihatinan bangsa Indonesia dalam beberapa tadi 17 item itu. Kuncinya di gagasan futuristik ini pasti orientasinya harus ke masa depan, kemudian melibatkan kemanfaatan untuk banyak pihak secara berkesinambungan. Kemudian yang terakhir, dalam gagasan ini memiliki potensi untuk implementasi. Jadi tidak hanya hayalan saja, tapi gagasan itu mampu nantinya akan diaplikasikan. Nah, ini ada 17 ruang lingkup SDGs ya. Kemudian, nah ini ada beberapa ruang lingkup keprihatinan bangsa. Teman-teman bisa mengambil beberapa tema dari situ, baik dari korupsi, narkoba sampai dengan ketika nantinya teman-teman akan mengkonservasi satwa liar. Nah, sekarang mengajukan usulan proposal ya, isinya nanti ada pendahuluan, isinya seperti itu, kemudian nanti ada skenario, idenya seperti apa, sinopsisnya juga, rancangan treatment, cerita pendeknya itu seperti apa untuk merancang video ya. Nah, ini ada beberapa konsepnya blended, virtual, digital, kemudian bisa menggunakan video animasi. Kalau hanya secara online gitu memerlukan elemen video kortesi. Kemudian yang terakhir nanti bisa secara offline dengan protokol ketat untuk melakukan syuting sesuai dengan gagasan yang teman-teman sampaikan. Gitu, luarannya wajib video, laporan kemajuan, kemudian laporan akhir. Jadi untuk semuanya saja telah kita jelaskan terkait beberapa skema untuk PKM. Silahkan partisipasi dari teman-teman semuanya untuk di tahun 2021 dan pendanaan tahun 2022. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.